Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiaskar Anggraini dari Offering E24 akan mereview materi mengenai doktrin-doktrin pokok kaidah Islam, di mana tauhid adalah intisari dari ajaran Islam yang merupakan pesan semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai agama terakhir itu datang bukan untuk membawa tradisi baru, tetapi untuk menegaskan kembali pesan tauhid yang telah didakwahkan para nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Pada bahasan yang pertama yaitu mengenai eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama, di mana kehidupan manusia di dunia ini selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan. Dengan potensi lahiriah dan batiniah yang dimiliki oleh manusia berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, meski seringkali dihadapkan oleh realitas keterbatasan. Dan keterbatasan inilah yang nantinya akan melahirkan kebutuhan pada kekuatan metafisika di luar diri manusia. Lalu manusia mulai mencari, membanding, dan menyimpulkan kekuatan yang mengitarinya, yang oleh manusia diasumsikan sebagai Tuhan dengan harapan dapat meringankan persoalan yang ada pada dirinya. Berikutnya yaitu tentang tauhid sebagai esensi dari ajaran Islam. Tauhid berarti keyakinan akan keesaan Allah yang dilafadzkan dengan la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Islam dikenal sebagai agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Allah. Karena itu tauhid merupakan inti dari seluruh nilai dan norma di dalam agama Islam. Karena begitu pentingnya doktrin tauhid, Nabi Muhammad selalu menyampaikan dan menekankannya pada semua orang, suku, dan bangsa tanpa adanya pengecualian. Cara mengenai tauhid, setiap perbuatan yang bertentangan dengan esensi tauhid merupakan syirik. Syirik sendiri berarti menyekutukan Allah dengan melakukan perbuatan yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Jika seseorang melakukan perbuatan syirik akbar atau syirik besar, maka amal kebaikannya akan sia-sia dan tidak diterima. Contoh dari syirik besar yaitu menjadikan Tuhan selain Allah dan menyembah, menaati, dan meminta pertolongan kepada yang selain Allah. Yang tidak kalah berbahaya dari syirik akbar atau syirik besar adalah syirik kecil. Contohnya seperti bersumpah atas nama selain Allah, lalu berkorban untuk selain Allah. Dalam artian mempersembahkan atau menyembelih hewan bukan karena Allah, termasuk perbuatan syirik. Lalu yang ketiga adalah sihir, di mana perbuatan sihir adalah haram. Dan yang keempat adalah ramalan. Ramalan ini merupakan salah satu dari bentuk sihir dan dapat diartikan sebagai asumsi, mengetahui, dan melihat rahasia-rahasia yang ada di masa depan, baik rahasia itu berupa umum ataupun khusus, ataupun nasib seseorang melalui perbintangan dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah mengenai karakteristik akidah Islam. Keunggulan dan kekhasan Islam sebagai ajaran yang sempurna adalah yang pertama, agama fitrah. Islam diturunkan oleh Allah untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia, serta barang siapa yang mengamalkan Islam dengan penuh ketaatan, ketulusan, dan kepasrahan, niscaya akan memperoleh kemuliaan. Yang kedua adalah bersifat universal. Jadi pengetahuan yang dikembangkan dalam ajaran Islam merupakan serapan dari warisan intelektual peradaban sebelumnya. Lalu peradaban itu disajikan kembali menjadi warisan dunia yang memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Dan yang ketiga adalah melanjutkan tradisi tauhid. Karena tauhid merupakan tujuan utama agama Islam dan telah diajarkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang keempat adalah menyempurnakan agama yang terdahulu. Agama-agama yang muncul sebelum Islam itu hanya diperuntukkan bagi umat tertentu, sedangkan Islam ini bersifatnya universal. Selain itu, ajaran-ajaran Tuhan dalam agama sebelum Islam telah dipalsukan oleh para tokoh pemuka agama tersebut. Sedangkan Islam ini tidak akan pernah dipalsukan karena Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam telah dijamin keasliannya oleh Allah. Dan yang kelima adalah mendorong kemajuan, di mana misi tauhid adalah membebaskan manusia dari mitos, tahayul,
dan penghambaan kepada makhluk Allah yang hakikatnya lebih rendah. Dan yang berikutnya yaitu mengenai perbandingan agama, di mana sebenarnya agama Yahudi ini disebarkan oleh Nabi Musa, tetapi orang-orang Yahudi Ortodoks beranggapan bahwa agama mereka muncul dari Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang mereka. Doktrin paling esensial dari sistem kepercayaan yang dianut dan diperjuangkan oleh Nabi Musa adalah monoteisme, yang mana melanjutkan tradisi monoteistik yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Dan yang berikutnya adalah agama Kristen. Kristen sendiri dapat dipandang sebagai perkembangan suatu sekte Yahudi yang menjadi suatu agama dunia. Kristen ini merupakan agama monoteistik, tetapi konsep keesaan Tuhan bukan unsur dominan dalam Kristen, dan yang paling didominankan adalah doktrin Trinitas, bukan ajaran Tauhid. Dan yang berikutnya adalah tentang Islam, di mana jika dalam ajaran Yahudi menekankan konsep Tuhan adalah sumber hukum, dan dalam ajaran Kristen menekankan bahwa konsep Tuhan adalah sumber kasih, maka Islam ini memadukan sikap keduanya ke dalam suatu kesatuan yang tunggal, di mana menurut Islam Tuhan adalah Maha Kuasa dan Hakim yang adil, serta sekaligus Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.